Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat menyaksikan kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang meliputi lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 267,7 juta jiwa yang tercatat dalam data statistik Badan Pusat Statistik tahun 2018. Sebuah angka yang menjadikan Indonesia sebagai negara di urutan keempat dalam hal jumlah populasi yang terbesar di dunia. Angka yang tidak kecil tersebut dapat mengimplikasikan bahwa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik. Nah, berbicara tentang bangsa dan budaya tentunya tidak asing lagi jika disandingkan dengan istilah modernisasi. Modernisasi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih maju. Teknologi yang katanya bisa membuat manusia menjadi maju, nyatanya menjadi candu. Yang katanya memudahkan, nyatanya bisa jadi sebagai suatu bencana yang tidak direncanakan. Katanya, teknologi memudahkan siapapun untuk menggenggam dunia, tapi nyatanya banyak yang terlena sehingga mencengkram dan bisa menghancurkan sebuah bangsa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah berdiam diri? Sedang teknologi, robot-robot, dan internet terus berusaha menguasai kita secara perlahan. Maka jawabannya, Tidak, jangan diam saja. Saya, Husnul Habib Siregar, mahasiswa jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Riau. Dan saya Nurlina, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling FKIP Universitas Riau. Sebelum kami memasuki pada gagasan atau ide yang kami tawarkan, maka pada esai ini kami akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana hubungan antara teknologi media digital, modernisasi, dan kebudayaan. Pada tahun 2016, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan PDSPK Kemdikbud pernah mengangkat sebuah isu permasalahan tentang arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh negatif terhadap perkembangan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Arus globalisasi yang deras menawarkan gaya hidup yang cenderung pragmatis serta bergaya hidup konsumtif, terbukti secara perlahan telah mereduksi kebudayaan Indonesia dan nilai-nilai yang diajarkan dalam kearifan lokal. Kemudian penyebab pudarnya budaya daerah di era modernisasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah Fortasari 2014 menyatakan bahwa konsep modern bertentangan dengan konsep tradisi, yang mana konsep masyarakat dibawa turun-temurun dari generasi ke generasi digantikan dengan perubahan konsep masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang industrial ke arah modern. Menurut Andang 2018 menyatakan bahwa perubahan kebudayaan di era modernisasi disebabkan karena proses terjadinya di masyarakat seperti perkembangan baru dan penemuan baru yang mengubah cara hidup manusia. Melihat permasalahan-permasalahan serta penyebab pudarnya kebudayaan di era modernisasi yang telah dipaparkan tadi, artinya kita membutuhkan suatu upaya baru untuk menjaga dan melestarikan sebuah kebudayaan tersebut. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa menyumbangkan sebuah gagasan dan ide kreatif yang digunakan sebagai upaya dalam penjagaan dan pelestarian budaya daerah di Indonesia dengan judul Garbu, Tagar Budaya, Metode Dasar Pelestarian Budaya Indonesia berbasis media digital di era modernisasi. Garbu adalah sebuah gebrakan baru sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan budaya melalui sosial media Twitter di era modernisasi dan kemajuan teknologi berupa mengkampanyekan tagar semacam "Ayo Cintai Budaya Sendiri". Tujuan dari tagar tersebut adalah untuk mendorong siapapun pengguna Twitter bisa memberikan gambaran budaya apa saja yang kita Indonesia punya. Ide ini digagas dan dikembangkan setelah melihat dan mengumpulkan beberapa data penelitian dan statistik.
Diawali dengan melihat data box pada tahun 2019 yang telah mencatat jumlah pengguna internet dan pengguna aktif media sosial di Indonesia menembus hingga angka 150 juta jiwa. Dan pada tahun 2017, pengelompokan pengguna internet berdasarkan usia memperlihatkan bahwa 49,52% internet diakses oleh masyarakat berusia mulai dari 19 sampai dengan 34 tahun. Itu artinya lebih dari setengah pengguna internet dan media sosial aktif di Indonesia itu didominasi oleh anak-anak muda di Indonesia. Setelah itu diperkuat lagi dengan catatan sebuah artikel dari Kemkominfo Republik Indonesia pada tahun 2013 yang menjelaskan bahwa Indonesia menempati peringkat kelima sebagai pengguna media sosial Twitter di dunia. Lalu ditegaskan dan disempurnakan oleh catatan dari sebuah artikel Sosial Indonesia Digital Report pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa persentase penggunaan media sosial Twitter di Indonesia mencapai 52%. Kekuatan tagar bisa dibilang cukup berpengaruh untuk sebuah pergerakan di era modernisasi. Hal tersebut dapat ditinjau dari jumlah pengguna Twitter yang mencapai 330 juta jiwa pengguna aktif bulanan dan 150 juta jiwa pengguna aktif harian yang bersumber dari sebuah artikel yang dipublikasi oleh hostingrating.com. Berikut adalah analisis SWOT yang kami sajikan dalam inovasi Garbu kali ini. Yang pertama mengenai kekuatan, di mana tagar menjadi upaya untuk menjaga melestarikan budaya Indonesia. Yang kedua, tagar di sosial media khususnya Twitter merupakan ide baru dalam upaya untuk menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Yang ketiga, Twitter dan fitur tagarnya sangat mudah dan komunikatif dalam penggunaannya. Selanjutnya, tepat dan mudah karena pergerakan ini dilakukan dari kalangan anak muda atau milenial. Selanjutnya, memberikan pemahaman dan menularkan semangat positif bagi anak-anak muda dalam memahami dan memperkenalkan budaya dari suatu daerah ke daerah lainnya. Sedangkan untuk kelemahan dari Garbu ini, yang pertama, untuk pemula sulit untuk mentrendingkan tagar tersebut sehingga harus ekstra dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat. Yang kedua, cakupannya masih belum luas. Kalau peluangnya itu yang pertama, era modernisasi menuntut serba digital. Yang kedua, lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia aktif menggunakan internet dan sosial media, khususnya Twitter. Dan yang ketiga, jumlah pengguna sosial media yang didominasi dari kalangan anak-anak muda. Dan yang keempat, kekuatan tagar yang cukup besar karena tagar dalam Twitter bisa dilihat oleh masyarakat dari belahan dunia manapun. Sedangkan ancamannya, yang pertama bersaing dengan jenis unggahan tulisan dan tagar lain yang berkarakteristik negatif atau memberikan dampak buruk bagi kalangan masyarakat dan anak muda. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai ilustrasi Garbu. Yang pertama kita dapat melihat gambar di samping. Tagar non budaya mendominasi tren di tweet dengan tweet sekitar 300.000 sampai dengan 500 tweet. Selanjutnya pada gambar yang kedua masih terlihat tagar non budaya mendominasi tweet dengan tweet sekitar 5.688 tweet. Namun sudah muncul tagar budaya seperti takkan hilang Melayu di bumi dengan tweet sekitar 3.578 tweet. Selanjutnya pada gambar ketiga kita dapat melihat bahwa tagar hashtag takkan hilang Melayu di bumi menjadi tagar yang dipromosikan oleh Kemendikbud RI dan disusul oleh 3.000 tweet pada hashtag budaya jati diri Indonesia. Kemudian meskipun begitu tagar non budaya masih mendominasi dengan jumlah tweet sekitar 5.865. Yang terakhir pada gambar ini dapat kita lihat bahwasanya Garbu sudah sampai pada puncaknya di mana tagar budaya telah mendominasi 3 tagar di Twitter secara berturut-turut seperti hashtag budaya jati diri Indonesia dengan tweet sekitar 9.915 tweet dan gerakan Garbu untuk Indonesia dengan jumlah tweet 8.598 tweet. Dari ilustrasi yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat kita simpulkan ke dalam bentuk grafik hipotesis. Dapat kita lihat sebelum tagar budaya mendominasi, maka di situ ada angka tagar non budaya yang menyentuh ke angka 70. Sedangkan tagar budaya itu masih di posisi angka 18. Nah, sesudah tagar budaya menjadi tren, maka tagar non budaya turun menjadi 60,5. Sedangkan tagar budaya naik secara drastis ke angka 9,99. Dapat kita tarik kesimpulan akhirnya bahwa yang pertama, dari Garbu ini
itu akan menjadikan generasi muda dapat mengenali dan memperkenalkan budaya suatu daerah hingga ke daerah lainnya. Yang kedua, dapat menjaga dan melestarikan keberagaman budaya daerah di Indonesia. Dan yang ketiga, tentunya dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak bisa kita lakukan untuk menjaga budaya yang kita punya. Kehadiran dan kemajuan teknologi bukanlah alasan kenapa akhirnya budaya kita akan terlupakan dan tinggal terkenang nantinya. Kehadiran dan kemajuan teknologi adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi sama-sama. Berbagai cara sebenarnya ada, tinggal dari niat dan sanubari yang ingin melakukannya atau tidak. Jika satu langkah mudah saja bisa dilakukan untuk menjaga bangsa ini, kenapa lebih memilih untuk diam dan terbodohi oleh teknologi? Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.